Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 28. Pada siang hari ini kita memasuki materi kedua dengan topik review pajak makan minum pada PPh 22 dan PPh 23 yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku Kabak Hukum Setda Kota Kendari. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Kurniawan Ilyas. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Oke. Review. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini agak terlambat karena jaringan WiFi di kantor tidak bagus ya, sehingga saya harus balik ke rumah. Jadi materi malam ini, sore ini adalah review pajak makanan dan minuman ya, belanja APBD pada PPh, apakah itu PPh pasal 22 atau PPh pasal 23 gitu. Kita ketahui bahwa pembahasannya adalah dasar hukum, kriteria usaha makan minum PPh pasal 2 dan 22 dan pasal 23. Nah, kita ketahui bersama ya dasar hukumnya cukup jelas ya, yang membedakan yang mana PPh pasal 22, yang mana PPh pasal 23. Jadi dengan rujukan yang sedikit berbeda, sehingga kita bisa melihat di mana pembedaannya, ya. Di mana pembeda terhadap perpajakan ini ya, kepada perpajakan ini. Jadi itu yang menjadi catatan ya. Salah satunya adalah peraturan menteri ya, Menteri Keuangan nomor 41 PMK 2022. Ini yang dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 59 PMK 03 tahun 2022. Ini yang harus menjadi rujukan kita saat kita memastikan apakah makan minum ya. Jadi makan minum itu kita ketahui ya di Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan ya hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kita ketahui bahwa pajak makan minum itu ya, pajak makan minum itu adalah pajak daerah ya, pajak daerah. Namun untuk pajak penghasilannya ya, pajak penghasilannya itu apakah dia PPh pasal 22 atau PPh pasal 23. Inilah yang terjadi secara massal ya, mulai PA, KPA, PPK, bendahara pengeluaran, termasuk PPTK, pemeriksa juga ikut-ikutan ya, menjadi kesalahan massal tidak bisa membedakan yang mana makan minum ya, makan minum PPh pasal 22, di mana makan minum PPh pasal 23. Sehingga kesalahan massal inilah yang sudah tahun-menahun ya, tahun-menahun berlarut-larut, sehingga kita dipajaki antara PPh pasal 22 atau PPh pasal 23 itu sendiri. Ya, jadi sudah ada kriteria ya, jadi sudah ada kriteria yang mengatur tentang pajak tersebut ya, pajak tersebut. Jadi sehingga tidak perlu lagi ada kesulitan bagi kita semua untuk memastikan bahwa pajak itu diterapkan di PPh pasal berapa gitu. Ya, di PPh pasal berapa. Jadi itu menjadi catatan nantinya ya, menjadi catatan bahwa inilah dua ketentuan yang berbeda. Nah, saya melihat kriterianya begini. Jadi ada tiga
pajak ya ada 3 pajak yang dasar hukum ya. Dasar hukum yang nomor 70 ya, saya tambahkan lagi. Nomor 70 ya 70 ya 70 ya. Oke, sama aja ya. Jadi pajak ini pajak makan minum ini pasti ya pajak daerah. Jadi ada makan minum ini, membeli makan minum ini termasuk pajak daerah. Kriterianya kita lihat hotel. Jadi hotel tempatnya atau restoran atau warung makan atau sejenisnya. Jenis objeknya adalah belanja barang. Jadi makan minum itu kalau dia di PPh pasal 22 dan pajak daerah 10% misalnya, kalau pajak daerah kan 10%. Dia tarifnya adalah kalau pajak daerah 10%. Kalau untuk PPh pasal 22, kalau makan minum itu termasuk barang, maka dia 1,5%. Kalau penerapan PPh pasal 22. Ya, gitu. Tempatnya restoran, tempatnya di hotel, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Gitu. Yang kedua, yang terakhir adalah dia makan minum sebagai PPh pasal 22, ya, pasal 22, maka penyajian makan dan minum. Jadi di hotel, di restoran, rumah makan, warung, dan di warteg, ya, menyediakan layanan penyediaan makan minum di tempat situ. Menyediakan kursi, meja, peralatan makan minum di tempat. Ya, jadi kategori di tempat. Jadi kalau untuk PPh pasal ini salah ya, pasal 23 ini. Ya, kalau untuk PPh pasal 22 ya. Jadi kriterianya pertama dia jenis objeknya barang ini. Kalau makan minum ini kategori barang. Tarifnya untuk pajak daerah 10%, PPh-nya 1,5. Kriterianya adalah menyediakan layanan penyajian makan dan minum, layanan. Dan ini kumulatif. Penyediaan fasilitas kursi, ya, meja, peralatan, makan minum di tempat. Ya, ini untuk kalau belanja makan minum, jenis objeknya belanja barang, 1,5. Yang selanjutnya adalah beli makan minum dengan tarif PPh pasal 23. Ya, pasal 23. Pajak daerah 10%. Tempatnya ya di mana saja, restoran, rumah makan, warteg, dan lain-lain. Jenis objeknya adalah ya belanja jasa catering. Jasa catering. Satu belanja barang, ya, berarti barang yang sudah tersedia, disajikan layanan makan minum di suatu tempat, ya, di mana ada peralatan kursi. Sedangkan untuk PPh pasal 2 jasa catering, ya, beda barang beda jasa. Jasa berarti ada tenaga, ada kinerja, ada namanya usaha fisik, itu jasa. Jasa catering dia bukan juga kategori berbeda dengan pasal 22 ini, dia belanja barang. Makan minum ya seperti nasi bungkus, nasi dos misalnya, ya. Itu gado-gado misalnya, ya, nasi ayam misalnya. Kalau dia di pasal 22 belanja barang namanya. Kalau di pasal 23 belanja catering, jasa catering, jasa. Pertanyaannya kemudian, apakah ya kegiatan usaha ini termasuk ini yang pasal 22, pasal 23 termasuk jasa? Iya, jasa. Tapi jenis objeknya satu yang menghasilkan barang, satu yang ya melalui proses menjadi barang. Gitu. Di mana ada situ pihak tenaga. Jadi objeknya adalah catering.
pajaknya untuk daerah tetap 10%. Tempatnya sama dengan pasal 22. Tarifnya 2% kalau PPh pasal 23. Tapi kriterianya berbeda. Kalau di PPh pasal 22 ya, menyediakan layanan makan minum. Berarti ya, makan minum di mana kita makan. Di hotel kah, di restoran kah, di rumah makan dan lain-lain. Ya. Yang kedua, kalau di PPh pasal 2 ada ya restoran, rumah makan ada kursi ya, peralatan makan seperti piring dan lain-lain. Nah, bagaimana PPh pasal 23? Nah, ini harus dibedakan. Nah, PPh pasal 23 menurut peraturan Menteri Keuangan nomor 70 ya, 70 tahun 2022. Itu perubahan peraturan Menteri Keuangan nomor 10 tahun 2020 ya 2020 ya kayaknya 2020. Ada 3 kriteria bisa dikenakan PPh pasal 23. Pertama, objeknya catering yang bukan dalam bentuk barang, berarti ada jasa yang sifatnya keahlian, keterampilan, menghasilkan suatu barang. Yang kedua adalah proses penyediaan. Jadi proses catatan ini ya kriterianya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 70 tahun 2022. Kalau bisa dikenakan pasal 23 ini jasa catering 2%. Jika proses penyediaan bahan baku ini seperti apa kalau makan minum, misalnya ayam atau telur, ya, atau beras, nasi, ya, ataupun sayur, proses penyediaan bahan baku, misalnya, dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan dan penyediaannya berdasarkan pesanan. Nah, ini yang membedakan. Ini tanpa pesanan, begitu kita datangi warung di warteg, sudah ada tersedia berbagai macam makan minum. Kalau di warteg misalnya. Kalau ini tidak, proses penyediaan bahan baku, ya misalnya kita ingin sebuah acara di kantor, di mana dihadiri kurang lebih 50 orang peserta. Berarti kalau kita menginginkan belanja makan minum, ya, kalau penerapan PPh pasal 23 maka kitalah yang memesan, ya, berarti lahir dari pembeli. Kitalah yang memesan, misalnya telurnya harus setengah matang, pakai sambal, pakai mie, pakai sayur, ya. Di mana itu berdasarkan pesanan gitu. Harus pakai nasi tidak perlu pakai piring gitu. Itu namanya jasa catering. Ada proses. Sekalipun belanja barang adalah proses juga terjadi barang, tapi dia langsung nyata tersedia. Ini ada proses di PPh pasal 23. Inilah yang kebanyakan kesalahan massal, mulai dari pemeriksa, mulai dari PPK, PA, KPA, BKAD, ya, macam-macam. Semua hampir kesalahan massal terjadi karena pemahaman tentang PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 sangat terbatas. Ya, jadi itu yang membedakan gitu. Berdasarkan pesanan. Yang kedua adalah penyajian lokasi. Ini kumulatif ya, kumulatif. Yang kedua adalah penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Misalnya ya, pembuatannya di jalan ya, rumah kontrakannya atau rumah produksinya di jalan Ahmad Yani. Tapi diinginkan dipesan di apa ya? Makan di kantor misalnya. Ataupun di sebuah tempat. Jadi penyajian lokasi yang diinginkan oleh pemesan berbeda di lokasi di mana proses pembuatannya. Gitu. Yang ketiga penyajian dilakukan oleh peralatan atau tanpa petugas sama. Jadi inilah yang membedakan antara PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Dan ini hampir kejadian massal terjadi di seluruh PNS dan seluruh bendahara termasuk pemeriksa. Nah, ada juga yang tidak termasuk membeli makan minum pajaknya ya.
Artinya makan dan minum itu dikenakan PPN pasal 2 pasal 11 ya. Karena kriteria tempatnya. Pengusaha di swalayan yang tidak hanya semata-mata menjual makan minum, di pabrik makan minum, pengusaha yang menyediakan fasilitas utama misalnya layanan tunggu jasa, dia PPN. Jenis objeknya adalah belanja barang, tapi kenyataannya dimakan dan minum. Gitu. Inilah 3 hal yang membedakan, yang menurut peraturan Menteri Keuangan nomor 70 tahun 2022, perubahan peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2020. Sehingga kita tidak asal-asalan menetapkan pajak makan minum, ya, PPh pasal 22, PPh pasal 23, atau PPh atau PPN. Nah, perbedaannya ini yang membedakan. Membeli makan minum PPh pasal 22. Tempatnya ya, tempatnya hotel, restoran, ya, di warung dan sejenisnya. Kalau di PP pasal 2 di mana saja, di restoran kah, di lokasi, tapi namun berbeda lokasi pemesanan dengan di mana proses pembuatan. Gitu. Jadi kalau PPh pasal 23 di mana saja, mau di restoran, warung makan, di mana saja. Nah, tapi PPh pasal 23, PPh pasal 2 di mana saja, 23, PPh pasal 22 ini jenisnya. Kalau untuk PPN dibuat di mana saja, tidak terikat tempat waktu. Ya, gitu. Kalau untuk PPN ya 11%. Nah, kalau untuk jenis objek ya, yang membeli makan minum PPh pasal 22 ini jenis objek pajak belanja barang. Ya. Sedangkan di PP pasal 3 jenis objek jasa boga. Ya. Sekalipun dalam usaha mereka ya, antara PPh pasal 22 ya, dan PPh pasal 23 jasa ya, jasa boga. Tapi dari kriterianya adalah berbeda jenis objek pajaknya. Kalau belanja makan minum di PPN 11% adalah masuk belanja barang. Ya, makan minum, misalnya apa? Kita beli roti, misalnya apa? Kita beli mungkin buah-buah di apa namanya? Di swalayan kan banyak. Nah, tarifnya bagaimana? Kalau pasal 22 ini ya pajak daerah 10%, PPh-nya 1,5. Nah, PPh pasal 22 pembelian barang dengan nilai pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak 2 juta dengan tidak dipecah-pecah beberapa faktor. Nah, kalau untuk jasa ke PPh pasal 23 10% pajaknya, PPh-nya 20%, tidak ditentukan nilai pembeliannya 1 juta, 2 juta ya, berdasarkan kriteria tersebut. Sama ya, ditarifnya 11% untuk di swalayan. Nah, kriterianya bagaimana? Menyediakan layanan penyajian makan dan minum. Ya, kalau untuk PP pasal 22, meja ya, sajian telah ada, menu dan ciri khas. Menurut pembeli, menurut pengusaha ya atau penjual. Bukan pesanan seperti warung warteg, itu kan menurut khasnya warteg. Seperti warung prasmanan. Beda halnya kalau kena pasal 23 gitu. Pasal 23. Kita yang minta kepada warung makan misalnya, pengusaha tersebut bahannya misalnya harus dari beras A, jenis berasnya, harus menunya demikian. Berarti berdasarkan pesanan pembeli. Itu yang membedakan. Penyediaannya yang diinginkan oleh pemesan atau pembeli berbeda lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan. Jadi ini sifatnya kumulatif ya, kumulatif. Sedangkan PPN ya 11%, toko swalayan dan sejenisnya tidak semata-mata menjual makan minum. Pabrik makan minuman ya, penyedia fasilitas yang kegiatannya yang sejelas sebelumnya. Jadi ini yang membedakan. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara pemeriksa, PPK, ya, PPK, PA,
termasuk juga BKAD ya yang ikut-ikutan kadang, termasuk juga bendahara pengeluaran, ya macam-macam, termasuk pemeriksa. Ini sudah jelas yang membedakan antara PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Tidak ada perbedaan lagi pengertiannya. Ya, jadi sehingga tidak mencampur adukan, ya tidak mencampur adukan apa yang menjadi penerapan pajak tersebut. Demikian yang bisa saya sajikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan ilmu yang luar biasa dari narasumber kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa mengaktifkan mikrofonnya atau juga bisa mengaktifkan fitur raise hand. Dipersilahkan Bapak Ibu. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Ini sudah cukup ya? Sudah tidak ada yang mau bertanya. Mungkin Pak ada Ya. close statement-nya saja untuk materi hari ini. Iya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sangat terang pembedanya antara PPh pasal 22, PPh pasal 23, termasuk juga pajak makan minum di PPN itu sendiri ya. Demikian yang bisa saya sajikan, saya serahkan kepada moderator. Baik, hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung ke Zoom atau untuk bergabung ke webinar pada siang hari ini. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.